Halo, kali ini saya akan bahas tentang cara membuat produk yang bisa survive ya, bisa mendisrupsi. Caranya adalah dengan membuat produk yang bisa membuat orang lain kesulitan. Jadi caranya adalah kita harus bisa bikin produk yang baik, yang bisa membuat orang itu kesulitan ya kalau produk tersebut hilang dari pasaran. Jadi kalau misalkan ada penggantinya pun, itu penggantinya nggak akan sebaik produk tersebut. Dan kalau misalkan ganti produk, kehidupan konsumen itu akan menurun ya untuk kualitasnya. Contohnya adalah seperti Canva. Jadi Canva itu bisa membuat orang kesulitan. Dulu sebelum Canva ada, itu kehidupan orang bisa aja ya. Jadi orang kalau desain pakai Microsoft Word, ada yang juga pakai PowerPoint. Kalau misalkan dia agak pintar desain, dia akan pakai Photoshop. Tapi untuk orang-orang yang nggak terlalu bisa Photoshop, mereka akan pakai cara-cara yang absurd ya, seperti pakai Microsoft Word ya, seperti itu ya. Kemudian muncullah Canva. Dia membuat orang lain merasa lebih nyaman ya, terutama untuk orang-orang yang nggak bisa Photoshop, yang nggak perlu belajar kayak gitu ya. Mudah sekali untuk digunakan. Kalau misalkan Canva hilang, maka orang akan kesulitan, terutama yang mereka yang nggak bisa desain ya. Saya pun juga kalau Canva nggak ada, mungkin saya akan kesulitan ya. Mungkin sekarang sudah ada ya, tapi ketika itu misalkan Canva muncul, kemudian dia hilang, kita akan kesulitan karena saat itu solusi terbaik adalah pakai Canva. Jadi Canva itu membuat orang kesulitan, dan Canva saat ini itu adalah salah satu aplikasi apa namanya desain paling besar di dunia, salah satunya ya, selain Photoshop. Kemudian contohnya lain adalah Indomaret. Indomaret dan Alfamart itu juga bisa membuat orang kesulitan kalau misalkan Indomaret dan Alfamart nggak ada. Dulu sebelum ada Indomaret dan Alfamart, orang-orang itu kalau belanja itu ke toko kelontong biasa ya. Jadi karena supermarket itu jauh ya, biasanya ada di kota. Mereka hidup dengan bahagia tanpa Indomaret, mereka santai belanja ya di toko kelontong, di toko peracangan kayak gitu. Kemudian muncullah Indomaret dan Alfamart dengan layout toko yang mudah, menyenangkan, produknya lengkap, ber-AC, dan harganya jelas di setiap produknya. Jadi produk ada itunya ya, ada harganya. Jadi orang yakin ya, kalau masuk ke Indomaret itu yakin. Mereka punya bawa uang 10.000 aja udah yakin masuk Indomaret. Karena tahu kalau di Indomaret ada harganya, ya kan? Tapi kalau misalkan di toko biasa, misalkan di toko kelontong, bawa uang 10.000, belanja, bingung ya, ini harganya berapa kira-kira ya? Kayaknya nggak cukup kayak gitu. Tapi kalau misalkan ke Indomaret, aman. Jadi kalau misalkan Indomaret hilang, orang juga akan balik lagi ke toko kelontong yang harganya misterius gitu kan, dan hanya akan diketahui kalau sudah dibeli. Jadi itu akan menyulitkan juga. Misalnya lagi segitiga biru ya, segitiga biru juga sama, segitiga biru juga bikin kesulitan juga. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan kita sendiri bikin usaha, apakah kita bisa membuat orang kesulitan? Kalau misalkan Anda tinggal di desa, kemudian Anda bikin misalkan usaha potong ayam atau mungkin usaha ayam potong ya. Usaha ayam potong itu Anda satu-satunya di desa tersebut. Kalau misalkan Anda hilang, orang akan kesulitan dan mereka harus beli ayam potong ke pasar ya, yang agak jaraknya jauh. Nah, itu Anda bisa membuat orang kesulitan. Jadi kalau misalkan Anda bisa bikin usaha yang kalau Anda masuk orang akan mudah, dan kalau Anda hilang orang akan kesulitan dan bingung nyari alternatifnya, maka itu adalah usaha yang bagus.